Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin tentang Quran surat. Aku mau ngejelasin tentang Quran surat Al-Luqman ayat 17. Sebentar aku cari dulu. Aku bakalan ngejelasin Quran surat Al-Luqman berdasarkan penjelasan ini dan penjelasan yang udah aku cari duluan. Kalau merujuk dari buku ya, ini penjelasannya, kemudian ini Al-Qurannya. Al-Luqman ayat 16-19. Jadi aku bakalan bacain artinya aja. Jadi artinya itu yang pertama, Luqman berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Luas, Allah Maha Teliti. Kemudian di ayat selanjutnya itu di ayat 17 itu, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang tinggi. Kemudian di ayat 18-nya adalah, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian di ayat 19-nya, dan sederhanakanlah dan dalam berjalan dan lenakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Jadi dari tafsiran 16 tentang Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya apabila ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi pun, atau yang berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah tuh akan memberikan balasan gitu. Allah Maha Luas, Allah Maha Teliti. Nah, itu tandanya apapun yang kita kerjakan, walaupun itu kecil banget, walaupun itu cuma sekedar niat, atau misalkan kita melakukannya sesimpel kayak ada sampah gitu kan, sampah kecil yang mungkin cuman serpihan kecil banget, kayak sobekan tisu yang cuman segini, mungkin yang cuman segini atau lebih kecil dari itu atau yang sejenisnya. Kemudian kita buang sampah dengan berniat bahwa kita tidak ingin merusak bumi Allah gitu kan. Salah satu bentuk dari kita tidak merusak adalah kita menaruh sesuatu pada tempatnya. Seperti kita menaruh sampah, berarti kita taruh di tempat sampah. Ketika kita melihat sampah itu tidak berada di tempatnya, dia berada di jalan atau dia berada di mana, berarti kita masukkan ke dalam situ dengan niat bahwa ingin menjalankan perintah Allah gitu kan. Kemudian sekecil itu aja Allah tuh akan membalas gitu, Allah tuh akan menerima, Allah tuh akan mengetahui gitu. Kemudian setelahnya kan biji sawi, kemudian yang berada di dalam batu ini dalam artian bahkan walaupun kita udah sembunyiin, seperti misalkan kita transfer sesuatu, misalkan kita ingin sedekah tapi kita nggak punya duit, kita cuma punya 1.000, kemudian kita sembunyi tambah orang ketahui, kemudian kita masukkan ke dalam kotak infak atau sejenisnya, itu kan berada di dalam batu ya, semua orang tidak tahu, atau bahkan benar-benar sangat tersembunyi, yang sangat sembunyi sampai kita tuh kalau bisa orang tuh nggak tahu, kita tuh kalau bisa beneran yang hanya kita dan Allah yang tahu gitu. Yang bahkan di dalam batu sekalipun Allah tuh tahu gitu, Allah tahu dan Allah akan membalasnya juga gitu. Sama seperti daun yang jatuh, walaupun di malam hari, walaupun dia warnanya hitam dan gelap tidak terlihat untuk mata manusia, Allah tuh tahu dan Allah menilai gitu bahwa daun itu jatuh, Allah tahu, semua itu Allah tahu gitu. Kemudian yang ada di langit, yang ada di bumi, pokoknya apapun yang meliputi selama itu ada di langit dan di bumi, maka Allah akan membalasnya, walaupun dia di dalam batu, walaupun dia sebesar biji zarah, walaupun dia tidak terlihat, walaupun dia hanya niat, walaupun apapun itu Allah akan membalas.
Kemudian di akhir ayat, sungguh Allah maha luas, Allah maha teliti. Sungguh Allah maha halus, Allah maha teliti. Kenapa Allah menggunakan kata-kata halus? Itu dikarenakan tidak semua amalan itu bisa ditampakkan gitu. Halus itu kan hal yang tidak tampak ya, hal-hal yang kita kayak kalau debu itu kan partikel kecil halus ya, karena tidak tampak oleh mata kita kan. Sedangkan kalau misalkan kalau misalkan earpods ini kan sesuatu yang tampak, jadi tuh ini tidak termasuk halus. Jadi kenapa Allah mengatakan halus duluan? Itu menandakan bahwa Allah tuh benar-benar tahu apapun, baik yang terkemuka ataupun yang tidak gitu. Jadi kayak dari yang ada wujudnya sampai hal halus sedikit sekecil pun Allah tahu gitu. Kemudian Allah maha teliti itu artinya bahwa Allah tidak pernah luput dari apapun yang dikerjakan oleh hambanya. Kemudian di ayat 17 Luqman bilang, wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari apa yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya apa yang demikian itu termasuk perkara yang tinggi. Di sini Luqman juga bilang ke anaknya, wahai anakku, laksanakanlah sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan bersabarlah dengan apa yang menimpamu. Nah, di sini dimaksudkan kenapa Luqman menyuruh anaknya untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bersabar gitu. Luqman bilang bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, karena Luqman itu tahu semenjak awal bahwa apabila kita amar ma'ruf nahi mungkar, apabila kita mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan, kemudian kita melarang orang lain untuk menjauhi keburukan, itu merupakan kayak tantangan gitu. Itu merupakan tindakan yang mana pasti ada kesulitan di dalamnya, pasti ada kesusahan, entah tidak setuju, entah didebat, entah dijauhi, entah diremehkan, entah dilecehkan atau sejenisnya, pasti ada tantangan. Karena di sini juga mencegah yang mungkar dan amar ma'ruf itu juga merupakan sebuah dakwah kan. Dakwah itu pasti akan sulit. Nabi aja dakwah bisa sampai 13 tahun ya di Mekah. Nabi aja berdakwah lama gitu, hanya untuk berdakwah. Bahkan Nabi Nuh itu bisa sampai 950 kalau nggak salah. Itu hanya untuk berdakwah yang total jamaahnya nggak nyampe 80 orang gitu. Nah, itu kenapa Luqman ketika menyuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar, Luqman bilang bersabarlah. Sebelum anaknya protes atau apapun, Luqman langsung mengingatkan bahwa bersabarlah atas apa yang menimpamu. Bersabarlah atas apa yang menimpamu itu dimaksudkan sebagai sebuah proses, di mana kita proses berdakwah, kita harus bersabar terhadap apa yang menimpa kita, karena Rasulullah selalu bersabar terhadap apa yang menimpa beliau, walaupun beliau diboikot. Sedih. Walaupun beliau diboikot, walaupun waktu itu beneran masa paceklik yang sampai beliau sendiri pun sedih karena saking ketika penggejatan senjata yang sampai semua orang muslim tuh nggak boleh dapat makan, nggak boleh suplai apa-apa, nggak boleh berdagang, nggak boleh menikah. Itu sedih banget gitu. Itu aja Rasul bersabar gitu. Atau kenapa Luqman mengatakan untuk bersabar terhadap apa yang telah diberikan, atau terhadap apa yang menimpamu. Kemudian sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang tinggi, karena Allah bilang bahwa di ayat sebelumnya, Allah tuh bukan di ayat sebelumnya tapi di materi sebelumnya ada Allah bilang, apabila seorang jahat kepadamu maka balaslah, namun apabila engkau bersabar dan memaafkan maka itu lebih baik bagimu. Jadi itu menandakan bahwa bersabar dan memaafkan itu merupakan sebuah posisi yang tinggi, merupakan suatu hal yang tinggi, suatu perbuatan yang tinggi. Kemudian di ayat 18-nya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi di sini ada tulisannya itu, jadi di sini bahasa Arab sombong itu adalah muhtalin, sedangkan fakhur itu adalah membanggakan diri.
sebenarnya dua-duanya sama-sama sombong. Muhtalin, fakhur itu sama-sama sombong dan membanggakan diri. Cuman yang membedakan apa? Muhtalin itu sombong untuk diri kita sendiri. Misal kita misal ada teman kita, ada orang yang minta-minta gitu kan, ketika kita berdua lagi makan dengan teman kita gitu, kemudian kita tuh enggak, itu membanggakan diri. Muhtalin itu sombong untuk diri kita sendiri. Itu seperti cara kita berjalan, kemudian cara kita mengambil sesuatu, atau misalkan kita merasa kita tuh lebih tinggi dari orang lain. Nah, itu termasuk sombong untuk diri kita. Misalkan kita merasa, oh aku mahasiswa nih, kalian kan anak-anak kalian kan kalian kan lulusan SMA gitu, aku kuliah loh gitu. Kayak itu dalam hati dia merasa lebih baik karena dia kuliah, sedangkan teman-temannya hanya lulusan SMA. Itu termasuk dalam muhtalin. Sedangkan di dalam fakhur itu membanggakan diri atau sombong yang mana itu dengan orang lain. Kayak misalkan contoh makan tadi gitu kan. Nah, di contoh makan itu kita makan berdua gitu kan. Terus kemudian ada pengamen datang, terus kemudian dengan sombongnya emang kita niat sengaja kita mengeluarkan uang 10.000, atau mungkin biasanya 10.000 sih, kalau 50.000 terlalu mahal soalnya. Jadi kita mengeluarkan uang 10.000, kemudian kita kasih di depan teman kita dengan niat kayak aku pengen nunjukin kalau aku baik loh anaknya gitu. Aku ngasih orang gitu kan, aku ngasih orang banyak 10.000, orang lain cuma ngasih 2.000. Atau misalkan sebelumnya teman kita ngasihnya 2.000, kemudian kita kasih 10.000 itu. Tanpa sadar kita tuh menunjukkan bahwa kita sombong, walaupun itu sebenarnya tidak membenarkan. Maksudnya kayak antara 2.000 dan nominal 10.000 itu tidak berarti seperti itu. Cuman ada beberapa orang yang menganggap bahwa 10.000 itu lebih baik dibanding 2.000. Kemudian selanjutnya itu di ayat 19-nya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Sebenarnya sederhanakanlah berjalan ini bisa berarti bahwa kita tidak boleh menghentakkan kaki kayak pak. Kan ada beberapa orang yang jalannya tuh dihentak, entah karena apa juga gak ngerti. Kemudian ada juga seseorang yang di sini sederhanakan berjalan tuh dimana dia itu berjalan dengan penuh perhiasan gitu. Dia berjalan dengan penuh pernak-pernik gitu, misalkan dengan kalung, dengan gelang emas, dengan kacamata, dengan semua. Pokoknya biasa kalau misalkan American hip hop gitu, kalau misalkan kalian tahu American hip hop nyanyi itu kan, bisa kalau misalkan MV-nya atau mereka ikut award gitu kan, kalungnya tuh beneran kalung duit lah, kemudian gelang-gelang, cincin-cincin penuh lah, kemudian topinya lah, kemudian kayak ada apa sih namanya, tindiknya gitu kan, semuanya duit, terus giginya emas lah, pokoknya semua itu, dimana mereka menunjukkan kesombongan mereka ketika mereka berjalan. Kemudian lunakkanlah suara itu dalam artian lemah, lembut, tapi tidak menye-menye, tidak gimana ya, tidak menunjukkan bahwa kita tuh pantas direndahkan, dilemahkan, enggak, tapi untuk secara lembut, tapi tidak juga tinggi suaranya gitu. Lemah ini, lunakkanlah suara ini dalam artian nadanya ya, dalam artian nada dan cara bertutur bahasa gitu, dan pemilihan katanya, dimana katanya itu kata-kata yang terbaik yang dipilih, tidak asal nyeplos atau nyindir atau apapun yang kasar gitu. Kemudian sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai, karena memang suara keledai jelek banget, dan Allah pun mengambil suara keledai sebagai perumpamaan untuk suara terburuk. Kemudian yang dijelaskan oleh ibunya, yang dijelaskan oleh ibunya itu di sini ya, di dalam Quran surat terhadap kenapa ayah gitu. Ternyata di sini kenapa isyaratnya itu, yang pertama itu adalah sebuah isyarat keseimbangan peran, di mana di ayat 14 itu sudah diungkapkan bahwa jadi itu kan aku berpikir kenapa nggak ada ibu ya, kenapa ayah yang ngasih penasihat ya. Ternyata di ayat sebelumnya itu Allah sudah mengungkapkan duluan, Allah sudah menjelaskan bahwa ada peran ibu di sana. Ibu dibilang duluan yang pertama, di mana di ayat 14 itu Allah bercerita tentang jasa ibu, yaitu hamil dan menyusui. Kemudian Allah menyeimbangkan peran ibu sesuai dengan kemudian setelah itu baru Allah mengatakan tentang ayah, peran ayah di mana Luqman ini. Kemudian Allah ini tuh berarti Allah ingin menyeimbangkan peran ibu, yang mana peran ibu itu secara fisik dan emosional, sedangkan peran ayah itu secara moral dan spiritual. Kemudian yang kedua itu
peran ayah itu tuh juga krusial, dimana dalam kajian psikologi keluarga itu anak yang dekat dengan ayahnya atau mendapat nasihat atau perhatian dari ayahnya itu cenderung memiliki kontrol emosi yang baik dan kepercayaan diri yang lebih baik, karena mereka merasa mereka dipercaya gitu, mereka bisa mengambil sebuah tanggung jawab lebih baik dibanding orang yang tidak dekat dengan ayahnya, walaupun ada kemungkinan bahwa bisa juga, cuman cenderung gitu. Kemudian yang ketiga itu kenapa ayah? Karena ayah itu simbol kebijaksanaan gitu, yang mana seolah-olah Allah tuh ingin berkata bahwa di ayat ini beginilah seharusnya peran seorang ayah itu. Jadi ayah itu tidak hanya sekedar hadir di sana secara fisik, yang mana kayak kita punya ayah nih, enggak, tetapi juga ayah itu hadir secara emosional dan intelektual untuk membentuk anak-anaknya dalam menghadapi dunia nanti, dalam menghadapi dunia ke depan. Kemudian korelasi pendidikan di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 16 sampai 19 ini, yang pertama adalah di ayat 16 itu mengartikan bahwa apapun peristiwa itu menandakan ada konsekuensinya. Dari ayat 16 itu menandakan apapun itu ada konsekuensinya dari apa yang telah kita kerjakan, yang mana ini bersifat netral, jadi bisa konsekuensi itu buruk atau misalkan baik. Misalkan kayak aku membuang sampah sembarangan, kemudian gak lama setelahnya orang lain mengikuti, lama kelamaan dari aku yang membuang sampah kemudian orang lain mengikuti, akhirnya daerahnya jadi banjir gitu. Jadi apa yang aku lakukan ya hasilnya banjir gitu. Tindakan aku membuang sampah konsekuensinya banjir. Begitu juga kalau misalkan aku menanam pohon gitu, aku menanam pohon satu kemudian orang lain ikutan menanam pohon, dan setelahnya pun bumi jadi lebih baik gitu, pemanasan global menurun, atau misalkan kayak lebih asri gitu, yang di daerah lain banjir di daerah kita enggak, karena ya tindakan aku menanam pohon, sedangkan konsekuensinya adalah aku akan mendapatkan daerah yang resapan airnya bagus, aku akan mendapatkan daerah yang oksigen airnya bagus, aku akan mendapatkan daerah yang enak dipandang gitu, karena kan warna hijau kan. Kemudian di ayat 17 itu menandakan bahwa bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, yang menandakan ada proses di jalannya, bahwa semua hal itu Allah itu menilai dari proses gitu. Allah tidak hanya menilai dari buah hasil, namun juga prosesnya. Kemudian yang ke-18 itu jangan sombong, yang mana ini mengajarkan tentang tata krama dan etika, baik dengan diri sendiri sombongnya atau dengan orang lain sombongnya, baik di dalam hati sombongnya ataupun zohir sombongnya, baik batin ataupun zohir. Kemudian di ayat 19 itu tentang etika berbicara. Kemudian demikian penjelasan materi kelompok 11. Aku akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.